Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Ya Ibu Bidan, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Ibu Bidan. Alhamdulillah kalau begitu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Intan. Kalau Ibu dengan Ibu siapa namanya? Nama saya Nini Ibu Bidan. Oh, Ibu Nini. Senang bisa berkenalan dengan Ibu. Sama-sama Ibu Bidan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ibu Bidan, saya di sini ingin mengganti KB. Saya kan sudah menggunakan KB suntik 1 bulan selama 6 bulan. Tapi saya merasakan kenaikan pada berat badan saya sehingga saya kurang percaya diri. Oh iya, jadi Ibu ingin menanti jenis KB Ibu yang sekarang ya? Sepertinya Ibu orang yang sibuk ya? Boleh Ibu ceritakan tentang pekerjaan Ibu yang sekarang? Ya Bu Bidan, kebetulan saya seorang pengajar di Unidayan. Saya mengajar bahasa Indonesia. Memang Bu, saya wanita yang cukup sibuk karena paling lama saya 6 jam di rumah. Banyak yang membutuhkan tenaga saya. Apakah ada keluhan lain selama menggunakan KB suntik Bu? Kalau untuk keluhan berat saya tidak ada Bu, hanya saja berat badan saya naik dan saya ingin mencoba jenis KB yang lain. Sebelumnya Ibu ini usia berapa ya? Saya berusia 25 tahun Bu dan saya memiliki satu putra berusia 9 bulan. Baiklah Bu, alasan Ibu cukup kuat ya Bu ya. Ibu mengalami kenaikan berat badan dan Ibu juga merasa tidak percaya diri. Kira-kira jenis KB apakah yang akan Ibu gunakan nantinya? Dan apakah suami Ibu sudah setuju jika Ibu mengganti alat kontrasepsinya? Suami saya setuju Bu mengenai hal ini, tapi untuk pilihan kontrasepsi yang lainnya saya belum ada pilihan Bu. Bisa Ibu jelasin tentang jenis kontrasepsi yang lainnya? Tentu bisa Bu. Sebenarnya dalam hal ini saya memerlukan kehadiran suami Ibu agar Ibu dan suami Ibu lebih paham mengenai alat kontrasepsi yang akan digunakan. Tetapi tidak apa-apa Bu, selanjutnya boleh Ibu dan suami Ibu kembali lagi ke sini. Baiklah kalau begitu Bu, karena di sini Ibu sudah menggunakan KB suntik, saya akan menjelaskan jenis KB lainnya yaitu pil, spiral atau IUD, implan, dan kondom wanita. Baik, mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai KB suntik ya Bu. Jadi KB suntik di sini ada 2 macam Bu, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. KB suntik ini keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri dan juga cepat mengembalikan kesuburan jikalau kita sudah berhenti. Tetapi kekurangannya berat badan Ibu akan naik dan juga akan terjadi bercak darah pada saat awal pemakaian serta setelah setahun berhenti haid juga tidak teratur. Baik Bu, untuk jenis KB yang lainnya, yang pertama ada pil KB. Pil KB ini dibagi menjadi 2 Bu. Yang pertama pil progestin. Pil progestin ini merupakan pilihan yang baik digunakan untuk ibu yang menyusui. Diminum setelah 6 minggu setelah melahirkan dan sangat efektif digunakan selama menyusui. Baik Bu, yang kedua ada pil kombinasi. Pil kombinasi ini sangat efektif diminum setiap hari dan jika kita berhenti meminum pil KB kombinasi ini dapat terjadi kehamilan. Baik Bu, untuk yang kedua ada jenis KB implan. Jenis KB implan ini ada beberapa jenis kecilnya yaitu seperti Norplan, Indoplan, dan Sinoplan. Baik Bu, di sini ada keuntungan dari penggunaan KB implan ya Bu, yaitu pengembalian kesuburan yang cepat setelah pencabutan, bebas dari pengaruh estrogen, mengurangi nyeri haid, serta tidak meningkatkan tekanan darah. Namun, kekurangan dari penggunaan KB implan ini yaitu terjadi gejala nyeri kepala, penurunan atau peningkatan berat badan, serta membutuhkan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Baik Bu, untuk yang ketiga ada KB spiral atau IUD. IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif dan berjangka panjang serta bisa digunakan oleh wanita usia reproduktif. Keefektifan KB spiral atau IUD ini 92-99%. Oleh karena itu, banyak sekali ibu-ibu yang menggunakan KB IUD ini. Baik Bu, keuntungan dari penggunaan KB IUD ini untuk mencegah kehamilan dan menjalankan kehamilan. Namun kekurangannya terjadi pada siklus haid, tetapi ini bukan suatu tanda yang bahaya dan bukan suatu tanda penyakit. Untuk yang terakhir ada kondom wanita. Kondom wanita ini merupakan sebuah kantung berlubrikasi dengan 2 cincin fleksibel di ujung-ujungnya.
Keuntungan dari kondom wanita ini yaitu melindungi dari PMS, tidak mudah bocor, tidak mempengaruhi hormon, serta tidak menimbulkan alergi. Baik Bu, jadi apakah Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Dan ternyata KB itu banyak macamnya Bu Bidan ya. Ada yang implan, spiral, pil, dan suntik. Dan efek sampingnya pun hanya sementara. Semuanya dapat menyebabkan perubahan pada siklus haid. Terus teknik pemasangannya pun berbeda-beda ya Bu Bidan. Keefektifannya masing-masing untuk mencegah kehamilan. Apakah benar Bu Bidan? Iya Ibu, tepat sekali. Jadi apakah Ibu sudah memiliki pilihan untuk jenis KB apa yang akan Ibu gunakan nanti? Dan kesimpulannya sepertinya saya ingin menggunakan IUD saja karena jangka waktunya panjang dengan sekali pemakaian. Kebetulan saya dan suami saya juga belum ingin menambahi momongan Bu selama 6 tahun ke depan. Kalau saya menggunakan pil, saya takut gemuk dan agak ribet, harus dikonsumsi setiap harinya. Baik Bu, jadi Ibu ingin menggunakan jenis KB IUD saja ya Bu? Ya Bu Bidan. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu dan suami segera datang kembali ke sini ya. Kemudian suami Ibu akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis alat kontrasepsinya. Lalu kemudian saya akan meminta persetujuan dari Ibu dan suami untuk dilakukan pemasangan KB IUD-nya. Baik Bu, bagaimana? Baik Bu Bidan, sepatnya saya dengan suami saya akan kembali ke sini lagi. Terima kasih masukannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Baik Bu, titip salam ya untuk keluarga di rumah. Ya Bu Bidan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.